aku tertarik masuk HMI. Nah, jadi Join AMI, be the best. Halo gengs, kembali lagi di Suara Alam, di Interdependen pastinya. Jadi hari ini kita kedatangan nggak tamu spesial, tapi tamu yang diundang sama tamu yang lain. Gokil nggak tuh? benar. Tapi kayaknya nggak usah perkenalan deh. Nggak usah. Nggak usah ya, udah terkenal banget kayak ini mas. Nggak biasa aja. Langsung aja mas, siapa nih? Ya, perkenalin nama aku Raffi dari mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB UB 2017 Program Studi Ekonomi Islam. Oke, kemarin salah satu guest itu minta masnya ke sini ya, Mas Raffi. Kira-kira kenapa tuh, Mas? Itu coba tanya sama guys yang sebelumnya itu. Kan. Oke, jadi dulu Mas Botak, si Botak Gondrong itu. Oh, Mas Zaka. Mas Zaka, kan katanya tim sesnya Anda ya. Ya. Tim sesnya Anda untuk di HMJE tahun lalu ya. Ya, pencalon Kahim. Keren nih, Kahim. Cuman akhirnya sama ya nasibnya sama saya. Belum, tidak ada kata tidak berhasil. Betul. Tapi belum sukses aja ya. Sukses aja. Belum sukses, akhirnya sukses di pusat nih di EM. Sebagai apa nih Mas di EM? Ya, kalau sekarang diamanai sebagai Wakil Menteri Gerakan Kebijakan Internal MB. Oke, kesibukan selain di EM ada? Kalau kesibukan sekarang sih saya lagi ini ya fokus beralih jadi ini pedagang kopi. Pedagang kopi. Jadi kebetulan saya jadi kalau bahasa kerennya itu sales marketing. Oh, bukan barista? Bukan, tapi saya jadi sales marketingnya, jualan keliling ke kedai-kedai kopi, nawarin produk-produk kopi yang masih dalam bentuk biji, gitu. Itu saya nawarin. Oke. Nah itu sih kesibukan lainnya. Tapi nawarin kopi masih pakai ini, masih pakai apa? Cup itu nggak yang ada fotonya? Enggak. Udah enggak. Itu kemarin aja itu udah. Kemarin. Tapi ada sisanya nggak itu? Sisa ada. Kok nggak dibagi sih? Ya itu dia, saya juga tahu itu kemana itu. Jadi saya taruh satu tempat, tiba-tiba pas udah kesana, kok udah tinggal beberapa gitu kan. Berarti nggak cuma birokrat juga nggak ya yang bisa mengambil apa yang punya orang ya? Tim ses juga bisa. Bisa itu, bisa banget. Apalagi tim ses saya, tidak ada yang kerja, hanya meminta, luar biasa. Apa nama tim sesnya? Mabar. Oh, mabar. Ya itulah, nama tuh doa ya. Akhirnya mabar semua. Mabar beneran sama yang kita bisa. Akhirnya kita bisa yang menang. Oh, kita bisa menang. Oke. Pertanyaan menarik dari Mas Zaka kemarin Mas Raffi. Yeah. Kita langsung aja to the point lah ya. Langsung aja. Soalnya dapat masukan banyak ya. Mohon maaf teman-teman terlalu lama podcastnya. Oh iya. Jadi kita langsung to the point aja. Kemarin lagi bahas sama Mas Zaka, Mas. Kira-kira ada imbalan nggak sih buat tim ses? Nah, soalnya kan Zaka kan tahu sendiri lah dulu kan banyak suaranya kan sebenarnya. Cuman nggak jadi nyalon gitu. Katanya pernah ngobrol sama Mas Raffi juga. Terus pasti tanya imbalan enggak sih, cuman ya rokok-rokok ataupun makanan-makanan ada lah ya dikasih lah ya. Terus kalau misalkan dari Mas Raffi sini katanya dapat uangnya dari lomba nih. Mungkin cerita kronologis dulu deh. Gimana caranya menentukan nih antara lomba, ya sebenarnya ada prestasinya gitu ya. Pasti ada prestasinya kan, ada usahanya tuh. Pasti udah dipersiapkan sebenarnya. Sama nyalon, itu pasti pilihan yang luar biasa sulit pasti kan. Iya. Ya, langsung jawab nih. Boleh dah. Oke, jadi langsung jawab pertanyaan Mas Alam sama Mas Jaka kemarin gitu kan. Jadi untuk imbalan ke tim ses terkhusus itu Jaka sendiri itu jujur ya, imbalan aku belak-belakan nanti aku kasih, kalau kamu jadi tim ses aku kasih 1 juta, kalau kamu jadi tim ses aku kasih 5.000, 2.000 sekian, atau kasih minimal jabatan sekian, itu nggak ada sama sekali. Dari awal aku menekankan aku tidak bisa memberikan fee atau imbalan ketika kamu jadi tim ses. Aku bakal kasih kamu ini gitu. Aku nggak menekankan itu. Karena apa? Karena yang pertama, uangku terbatas pada saat itu. Gitu. Jadi kalau tanya uangnya dari mana, sebenarnya bukan dari lomba gitu. Sebenarnya bukan. Aku tuh niat mau maju itu sebenarnya udah lama, Pak. Udah lama banget. Jadi aku mulai mempersiapkan karena ya semua butuh uang gitu kan. Semua itu butuh uang gitu kan. Pasti. Event untuk pencalonan ketua himpunan, ketua BEM,
DPM dan lain itu pasti membutuhkan uang gitu kan, untuk apa itu, bukan untuk money politik, bukan, tapi untuk ya logistik, untuk beli kampanye beli barang-barang kampanye dan lain itu kan membutuhkan uang gitu kan. Aku sudah mempersiapkan uangnya itu kan. Nah kebetulan aja pada saat itu aku tuh dihadapkan dengan dua pilihan, berangkat lomba ke Singapura sama pencalonan Kahim gitu. Itu sempat dilema sih, mau ikut mana nih, berangkat ke Singapura ya pengalaman juga itu kan, apalagi prestasi akademik gitu kan, lomba ke Singapura tuh aku setim sama Satya, setim sama Ainul, setim sama Demas, setim sama Sakian itu berangkat ke Singapura harusnya, cuma nggak jadi. Akhirnya ya uang-uang yang aku kumpulin sebelum-sebelumnya sama uang-uang untuk ya adalah mempersiapkan lomba juga bisa aku alihkan ke pencalonan pada saat itu. Cuman sekali lagi untuk imbalan tuh aku menekankan aku nggak bisa memberikan atau menjanjikan apa-apa. Aku murni minta tim sesku, Jaka, ada siapa lagi tuh, ada Unge manajerku waktu itu, Satya, terus Diandra, banyak, ada 2019 juga, ada 2019 juga, ada yang lain-lain lah. Itu aku menekankan aku nggak bisa memberikan apa-apa. Aku cuma minta tulus bantu aku gitu. Ya akhirnya mereka juga tulus gitu. Cuman kalau imbalan kayak tadi disebut ya rokok buat Jaka dan lain itu tapi Zaka kan nggak ngerokok. Oh ya sorry, ada tim ses yang merokok maksudnya ya, gitu. Rokok buat tim ses yang merokok, ataupun untuk aku juga sempat membelikan ya bentuk apresiasi lah, mereka udah bantu aku keliling kelas-kelas gitu, kampanye-kampanye. Susah Pak. Iya kan, Capek bro, pengalaman kan. nggak pernah gue kelas-kelas. Nah ini Ya inilah, itu capek banget tuh keliling-keliling sumpah itu kan. iya bro. Dari gedung D terus ke gedung E, habis itu ke mana lagi tuh, ke GU. Belum laporan sama Panwas kan. Aduh Panwasnya ribet kali, ya Allah, tolonglah. Eval ya, pemela. Oh belum tahu ada apa, pemilu ada tetap. Ada. Oh, ada. Cuman nggak tahu kayak gimana kan. Iya. Katanya sih Januari. Kebayang gue Demis Desember Januari gimana? Aduh PR deh. PR ya, semoga semangat lah. Tapi Mas sudah ngekader lah ya, ada lah ya. Ya jadi untuk imbalan ya paling apresiasi aja, bentuk terima kasih lah udah membantu aku minimal keliling kampanye gitu kan ya. Akhirnya coba aku buat beliin makan, itu seminimalnya aku coba menjamin mereka makan ketika lagi kampanye gitu kan. Tuh aku minimal menjamin itu sih Mas untuk untuk jawabannya. Ya oke. Jadi ya sepakat sih, soalnya kemarin juga gue dapet duit tuh dari mana ya? Gimana dulu? Banyak nabung sih aku. Nabung ya namanya. Nombokin proker kan akhirnya dapet kan. PKK tuh nombok dulu kan, nombok terus akhirnya dapet kan, makasih Dania ya. Akhirnya bisa dari situ sebenarnya. Cuman kebetulan kemarin mepet banget sih masa kampanye, jadi nggak terlalu banyak sih. Benar, mepet banget. Nggak ada yang pakai baliho juga kan? Iya nggak ada. Untung nggak harus, dulu kan harus, kalau nggak denda ya. Denda 100.000 nggak salah ya. Mending denda ya dibanding bikin. Iya makanya itu. Nah ini udah masuk nih beberapa pertanyaan dari kaula pendengar interdependen dan suara alam nih. Mungkin kita baca beberapa aja ya. Cuman buat Mas Raffi supaya nggak terlalu panjang, yes or no aja lah ya. Oke. Yes or no questionnya nih. Ini yang mandi nggak usah lah. Gak usah ya. Ayo wamenku suruh mandi ya, siap, udah disuruh. Kabar Mas Raffi sama Mbak pendamping yang itu gimana? Coba di pertanyaan lain. Geser pertanyaan lain. Oke, buat Bang Raffi, masih punya dendam sama kabel aula gedung D nggak? Oh, enggak. Aku tahu siapa yang enggak. Dulu Mas Raffi itu Dikma ya teman-teman ya. Iya. Kan Mat, itu waktu aku jadi kapal. Iya, kapal alam. Aku kaget jujur. Soalnya ya itu sih yang kemarin ceritain kan, Aldi sama kamu sama-sama daftar staff kan. Iya. Dan itu menurutku hal yang sangat luar biasa, menunjukkan ketulusan hati sih harusnya. Kenapa tuh bisa menilai ketulusan hati berdasarkan staff doang atau ketika hanya berdasarkan daftar sebuah broker? Soalnya kamu udah tua kan gitu. Iya. Kita udah tua kan. Dan buat jadi staff itu pasti tekanan moralnya ada lah gitu. Jadi kayak malu kan segala macem. Tapi kalau di Dikma kayak biasa ya. Staff yang tua-tua gitu. Iya. Sebenarnya boleh yang respon nih? Boleh lah. Sebenarnya aku nggak mikirin umur waktu itu, nggak mikirin malu. Apalagi aku dulu sama Aldi udah BPH HMJI kan. Aku nggak mikirin ke arah malu ataupun udah tua segala macam, enggak gitu. Cuman ya aku sebenarnya itu
pengen banget daftar PKK sebelumnya. Cuman karena gak dapet izin dari orang tua kan, aku juga di Jakarta gitu. Sekarang setauku PKK itu kan harus pulang lebih awal gitu kan, jadi harus mengorbankan waktu. Jadi aku nggak sempat, dan akhirnya baru ada kesempatan di tahun selanjutnya. Jadi nggak mikirin kesana, yang penting dapet pengalaman belajar tuh. Ini sih yang aku dapetin. Tapi ini pribadi aja, secara pribadi ya. Soalnya aku lihat kamu banyak berubah sih. Ya nggak sih? Salah satunya gara-gara PKK itu merubah Raffi nggak sih? Apa ya? Aku nggak tahu ya pendapat orang-orang gitu. Apakah PKK merubah aku karena di Dikma prosesnya keras ataupun seperti apa gitu. Aku nggak tahu pandangan orang. Cuman kalau aku pribadi diajarkan dari dulu, dan aku juga kader HMI gitu kan. Diajarin di HMI untuk ya setiap tempat kita itu apa ya kita berproses sana, kita ambil pelajaran di sana dimanapun itu. Jadi coba aja kita pelajarin, ambil hikmahnya, ya siapa tahu itu jadi merubah gitu. Tapi kalau penilaian aku berubah atau enggak, aku nggak bisa menilai, itu orang lain aja yang menilai gitu. Tapi kalau misalkan nggak Dikma PKK, kira-kira bakal daftar nggak? Daftar Kahim? Iya daftar. Tetap ya? Tetap. Karena yang ini awal pengen maju Kahim itu aku daftar Dikma bukan karena pengen maju Kahim gitu. Itu politis banget kalau misalnya ya daftar Dikma terus buat eskalasi maju Kahim. Tapi ada loh yang kayak gitu banyak. Ya itu kan orang lain, cuman aku pure murni itu enggak itu. Kalau misalnya kayak gitu, aku cukup daftar Dikma doang, tapi aku itu pengen tuh balistik dulu 2. Aku daftar Dikma balistik gitu. Ya karena aku pengen dapet pengalaman di PKK, ya udah aku sekalian. Iya. Kenapa di Dikma gitu kan? Karena passionku, menurutku ya aku di sana gitu. Oke bro, ini ada lagi nih. Dulu kan Raffi Dikma lapangan atas ya kalau nggak salah. Ya. Kak, kenapa sih dulu jadi Dikma galak banget? Itu personal branding apa gimana? Itu kayak emang bawaan suara gak sih? Jujur ya, oke jawab ya. Kenapa dulu galak banget? Jujur ya, itu di Dikma tuh aku diajarin bedanya marah, galak, dan tegas tuh seperti apa. Itu dari SC, itu aku ada SC Mas Hamdi dan SC PKK lainnya. Lalu CO dan ASKO Dikma dan lain itu mengajarkan kita membedakan sikap tegas, marah, dan itu seperti apa. Dan jujur itu karena itu mungkin ya itu aku bersikap tegas, dan itu pure memang pembawaanku gitu. Dari emang aku logatnya ngegas ataupun suara tinggi gitu kan, itu emang ya itu emang pembawaanku aja. Suaranya 11-12 sama ini ya soundman saya gitu. Oh, siapa soundman? Akmaris. Oh, Akmaris. Yang di podcast itu. Iya cuy. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya. Mohon maaf ya nggak bisa semua. Iya. Mungkin ini nyambung ke ini sih, soal yang tadi yang sebelumnya. Nangis nggak pas kalah? Gak apa-apa kok. Jadi jadi aku nangis waktu itu, ya wajar sih menurutku. Ya cuman aku belajar dari situ tuh aku belajar bahwasanya kita nggak bisa berharap lebih, nggak boleh berharap lebih ataupun memiliki ekspektasi tinggi. Ya kita juga harus percayalah sama takdir gitu kan. Jadinya supaya lebih ikhlas dalam menerima itu. Iya sih, sepakat ya. Sepakat. Pada akhirnya bukan kita yang menentukan. Iya, bukan kita yang menentukan itu. Begitu. Alhamdulillah, yakin aja dulu ya. Yakin. Bahwa usaha akan sampai. Oke bro. Nah, terus ya itu pasti wajar, dan kemarin kita udah ngomongin banyak ya sama si Zaka, benar aku udah ngomongin banyak pun. Kayaknya Mas Raffi sepakat sih soal preferensi. Kenapa kemarin kan ngobrolnya sama Zaka, kenapa nggak dukung Aldi aja kan sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi mungkin itu ya 11-12 lah sama Zaka. Kita nggak perlu ngomong itu lagi lah ya. Dan kenapa nggak mau jadi BPH di HMJI mungkin nggak jauh beda lah sama Zaka ya. Zaka jauh apa sih kemarin? Kalau Zaka emang orang tua. Iya. Kalau aku lihat ya, kalau aku jadi kamu daripada jadi kadep di HMJI mending ya menteri aja gitu kan. Enggak kayak gitu. Gitu. Apa ya namanya? Aku sempat ditawarin sama Aldi untuk lanjut jadi BPH, jadi kadep litbang gitu. Ini aku buka-buka aja izin dia. Aku nggak ada izin sama Aldi kan. Udah terbuka. Soalnya kan waktu kamu kampanye kayak gitu. Aku lihat loh kamu waktu ini debat itu. Kan ditanya terakhir. Kalau misalkan nggak jadi mau tetap di HMJI nggak? Kamu jawab nggak? Iya, aku emang sudah punya dari awal pencalonan, ketika aku kalah nanti, gambaran ketika emang kalah
ya ketika aku ditawarin aku emang nggak mau. Karena apa? Karena ya pengalaman tuh sudah cukup di HMJY gitu. Toh pun berada di misalnya di bidang yang sama gitu kan. Menurutku pengalaman udah cukup gitu. Coba aku pengen explore yang lain gitu. Ya ketika di debat pun aku emang jawab secara terbuka, aku nggak bakal lanjut gitu. Jadi begitu. Emang nggak mau lanjut gitu. Tapi ya aku minta maaf Maldi, bahwasanya aku nggak bisa lanjut. Tapi bukan ketika aku emang nggak lanjut, bukan berarti aku Nggak peduli. iya nggak peduli dan nggak sayang sama ilmu ekonomi gitu kan, nggak punya rasa peduli sama IE sama HMJ enggak gitu. Tetap gitu, cuman dengan cara yang lain aja gitu. Karena emang ini sih maksudnya untuk orang yang berbeda pandangan ya, maksudnya berbeda idealisme untuk disatukan kan butuh proses yang luar biasa ya. Dan memang salah satu opsi untuk mendukung ataupun cara kita menunjukkan kita peduli bukan berada di sana pun jadi opsi ya. Ya itu nggak ada salah atau benar sih. Benar. Tapi Mas Raffi lah yang tahu baiknya seperti apa. Ya nggak sih bro? Benar. Oke. Sekarang ada yang menarik sih sebenarnya. Kita nggak usah ngomongin preferensi lagi, itu udah kemarin ya. Sekarang ini tentang opini publik Vi. Soalnya mau nggak mau, kemarin kan diobrolin sama Zaka juga bahwa Zaka dikira HMI, dikira AO. Ya politik kan kayak gitu ya. Kalau kamu udah jelas kan, dikiranya HMI karena emang udah HMI. Jelas dari maba. Dari maba udah HMI. Mungkin sebelum ke sana, dulu kenapa mau masuk HMI dulu deh? Aku dulu kenapa masuk HMI, jujur deh, aku dari maba itu emang nyari omek. Ketika pertama kali masuk kampus itu aku menerima selembaran pas Raja Brawijaya itu. Aku itu kebetulan menerima selembaran dari omek lain. Aku menerima selembaran dari omek lain. Terus aku coba searching gitu kan, aku coba cari bacaan atau diskusi-diskusi tentang omek gitu kan, sejarah-sejarah omek, tokoh-tokoh yang lahir dari omek gitu kan. Nah kebetulan tuh aku sempat tertarik sama satu omek gitu. Munir. Bukan, itu aku sempat tertarik sama PMI. Oke. Jujur aku pertama sempat tertarik sama PMI karena yang aku tahu dari SMA aku lebih tahu PMI karena kan PMI itu besar di Ciputat ya. Sekolahku tuh deket sama Ciputat gitu kan. Jadinya ya aku sering tuh lihat sekretariat PMI di pinggir jalan. Oke. Gitu kan. Mungkin bisa direview dulu PMI apa, HMI itu apa gitu kan. Kalau ya HMI, jadi kan OMEK itu kan ada banyak itu. Ada HMI Himpunan Mahasiswa Islam, OMEK yang aku ikutin sekarang. Ada PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia gitu kan. Ada kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, ada GMNI Gerakan Mahasiswa Muslim Indonesia, ada IMM Ikatan Mahasiswa Muda Muhammadiyah, GMKRI, PMKRI dan lain masih banyak gitu kan. AO nggak masuk? Oh boleh kalau ya boleh lah kalau mau. Itulah ini kan yang Cipayung plus saya sebenarnya kan. Oke, Cipayung. Nah ini juga benar Cipayung itu segala macam. Nah ini macam-macam omek gitu. Cuma aku sempat tertarik sama PMI karena yang aku tahu itu PMI dari SMA, sehingga aku coba cari. Nah ternyata setelah aku telusuri lebih dalam, gali lebih dalam, aku lebih masuk kepada HMI. Karena apa? Karena di sana. Mundur dikit mas. Oh iya boleh. Sorry. Ya, terus. Ketika aku coba gali lebih dalam gitu kan, aku lebih tertarik untuk masuk ke HMI. Karena apa? Karena di HMI itu menurutku bersifat menyeluruh, universal. Artinya tidak hanya golongan tertentu saja yang boleh masuk gitu kan. Di HMI itu Muhammadiyah ada, NU ada, yang orang Islam lurus banget ada, yang masih mempelajari misalnya belajar agama juga ada. Dan itu menurutku HMI ini seperti miniatur dunia jadinya aku tertarik masuk HMI. Dan juga pada saat itu banyak tokoh-tokoh bangsa itu yang lahir dari rahim HMI gitu kan. Seperti misalnya tadi disebut juga Cak Munir, itu alumni HMI FHUB gitu kan. Bangga ya? Ya bangga lah gitu. Harus lah. Ya. Bukan karena HMI doang kan? Bukan. Karena UB coy. Iya karena UB juga. Dan masih banyak lah yang bahkan sampai hari ini dari pemerintahan ada Mahfud MD, Erlangga Hartarto, itu menko kecuali Pak Luhut itu HMI semua. Terus menteri juga banyak gitu kan. Terus yang ke agama, misalnya basis agama, Ustadz itu juga ada Ustadz Khroy Shihab, Ustadz almarhum Arifin Ilham, sampai dan lain masih banyak lah. Yang komedian Komeng itu juga alumni HMI. Komeng itu banyak HMI itu ada di segala lini. Kahmi dia, prof yang secara
keagamaan ada, secara akademis ada, semua lengkap. Jadi aku tertarik masuk HMI. Nah, jadi Join HMI, be the best. ya gitu juga. Oh, Prinsipnya gitu juga. itu UB ya. Tapi nggak masalah kan, Iya. soalnya daripada kan kalau di FEB UB kan nggak ada pengenalan Omek di Iya, kampus ya. bener. Sini bisa perkenalan nggak apa-apa. Daripada ada nyumput-nyumput kan, kita nggak enak-enakan ya nggak masalah, mau promosi juga. Terus akhirnya masuk HMI, akhirnya juga belajar di sana. Tapi bukan berarti Omek lain kurang bagus ya. Enggak, bukan berarti gitu. Apa ya? Aku tetap menganggap semua Omek itu bagus, gitu kan. Semua Omek itu bagus. Membedakan hanya ideologinya aja, gitu kan. Semua Omek itu memiliki ideologi masing-masing dan cara bergerak itu yang berbeda-beda, gitu kan. Misalnya GMNI yang memiliki ideologi marhanisme, gitu kan, dengan semangat nasionalis yang tinggi, gitu kan. Dan misalnya HMI itu semangat ideologi itu keislaman, keindonesiaan, kemodernan, gitu kan. PMI yang NU dan lain. Jadi semua Omek itu memiliki ideologi masing-masing berbeda-beda dan bagus gitu. Cuman pada akhirnya kenapa aku masuk HMI ya, menurutku ya HMI yang menurutku paling tepat gitu bagi aku gitu. Jadi aku coba untuk masuk HMI gitu. Dan boleh ya, nggak kayak hati. Apa tuh hati maksudnya? Tapi masih ada loh di FEB yang gitu. yang Nawar-nawarin itu. nawarin apa tuh? Yang nggak boleh. Oh, yang nggak boleh masuk Omek. Omek yang nggak boleh, yang dilarang. Oh, hati. Baru connect. Baru connect kan? Oh, ada tak? Ada Oh, coy. ada. Cuman namanya nggak itu. Oh, nggak itu. Keren sih. Tapi kalau misalkan nggak ikutan Omek boleh nggak tuh? Aku kan nggak pernah tawarin Omek nih. Kenapa aku nggak pernah tawarin Omek? Ya karena aku nggak deket sama kamu dulu itu. Deket-deket itu kan baru PKK. Ini kita apa? LKMM kita dulu mulai ngopi nongkrong bareng kan mulai LKMM tuh kan. Sebelumnya nggak. Kalau aku deket itu aku tawarin kamu kali. Aku tuh dari dulu dari maba itu memberitahukan atau membuka bahwasanya aku Omek dan mengajak orang buat masuk ke HMI itu secara terbuka. Aku berani. Karena apa? HMI itu bukan organisasi terlarang. Yang terlarang itu cuma satu menurut MPR itu kan. PKI. Itu Omek, HMI organisasi terlarang gitu kan. Walaupun pada saat aku maba itu kan masih berlaku SK Dikti 22 tahun 2002 atau 2003 gitu ya, tentang NKK BKK gitu kan. Tapi kan yang dilarang hanya sebatas nggak boleh masuk kampus. Sekret dan juga politik. Nah, tapi eksistensinya diperbolehkan gitu kan. HMI kalau misalnya emang organisasi terlarang sampai sekarang itu udah dibubarkan gitu kan. Tapi enggak kan nyatanya. Makanya aku secara terang-terangan berani menyatakan bahwasanya aku Omek dan ayo sini masuk HMI karena HMI itu menurutku ya ini bukan aku HMI dan khususnya HMI karena aku HMI dan Omek-Omek lainnya itu menurutku ya silahkan masuk Omek gitu kan HMI ataupun apapun itu karena ya apa namanya di sana kalian akan ditempa apa misalnya secara ideologi gitu kan secara seperti Oke, cukup Mas. Nanti ini promosi banget. Siap. Oke, ini biar netralisir nih Mas ya. Oke, siap. Terlalu semangat ya. Semua dijelasin nanti orang pusing ya. Cipayung tadi ideologi jangan sampai situ ya. Ini waktu terbatas. Nanti editor marah lagi kan. Nah, tapi kalau misalkan kayak aku gitu ya. Nggak masuk Omek itu pandanganmu gimana? Nggak masalah. Di sini apa ya? Kalian itu harus bukan kalian. Bagi yang tidak masuk Omek itu bagiku ya tetap aja teman-temanku juga gitu kan dan bukan berarti mereka di bawah kita. Wah, dia nggak Omek nih. Ternyata orangnya seperti ini enggak gitu. Karena apa? Karena orang tidak masuk Omek itu pasti kan punya alasan kenapa dia nggak mau masuk Omek gitu kan. Ya biarkanlah orang itu seperti itu gitu kan karena setiap manusia itu diberikan kemerdekaan dalam pikiran, kemerdekaan dalam hati, kemerdekaan dalam bertindak gitu kan untuk memilih, untuk tunduk kepada yang dianggap benar, untuk bisa bersikap objektif, apalagi udah mahasiswa gitu kan. Sehingga menurutku ya nggak masalah gitu. Oke, tadi udah ngomongin permen sedikit ya. Tapi ada permen yang terbaru nih. Oh iya. Tahun 2018. Yang ya ideologi Pancasila ya intinya seperti itu. Cuman kalau kata orang itu adalah permen yang sebenarnya dibentuk karena kesalahpahaman untuk permen-permen sebelumnya. Tadi yang Raffi bilang kan sebenarnya permen itu kan boleh-boleh aja beraktivitas tapi yang nggak diperbolehkan tuh tentang politik praktis sama sekret. Iya. Boleh nggak beraktivitas? Boleh kan.
Nah, kita nggak usah bahas itu boleh atau enggak lah ya. Cuman katanya sih permen yang 2018 ini yang permen 55 adalah untuk menjustifikasi permen yang sebelumnya supaya lebih jelas. Iya. Akhirnya kan boleh organisasi ekstra bekerja sama dengan organisasi intra yang dibuat oleh dan ditanggung jawabin oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, itu kalau misalkan menurutmu ya dari pandangan yang permen 55 itu berarti teman-teman Omek tuh boleh nggak sih masuk kampus langsung ya berarti? Kalau ditanya boleh atau enggak, kalau berdasarkan permennya, permen 55 nomor nomor 55 tentang pembinaan ideologi bangsa gitu kan. Kan pada intinya Omek itu kan diperbolehkan untuk beraktivitas dalam kampus, tadi benar juga di bawah naungan perguruan tinggi masing-masing gitu kan, tapi diwadahi dalam bentuk UKM, namanya itu UKM PIB, UKM Pembinaan Ideologi Bangsa gitu kan. Jadi kalau tanya boleh ya boleh aja gitu. Nah sebenarnya aku sempat baca itu tulisan dari Prof. Azumandi Azra, itu guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta. Itu dibilang bahwasanya seharusnya Omek itu dibiarkan aja masuk kampus gitu, dibiarkan saja Omek masuk kampus seperti HMI, PMI, GMNI, PMKRI, kami dan lain itu dibiarkan juga masuk kampus. Supaya apa? Supaya menangkal paham-paham radikalisme, karena pada saat itu ada riset atau rilis dari pemerintah bahwasanya ada 7 kampus yang terpapar paham radikalisme, salah satunya UB. Tahu itu? Iya tahu. Itu. Tapi di mananya ya? Ya kurang tahu lah risetnya kemana bro. Ya itu saya juga bingung tuh kan. Nah itu akhirnya keluarlah Permendikti itu kan. Nah menurut saya sih boleh aja selama tadi kan udah ada aturan juga. Nah cuman yang menjadinya akan membingungkan pada tataran pelaksanaannya gitu kan. Omek itu kan ideologi berbeda-beda gitu kan. Nah ini takutnya itu bisa jadi rawan konflik yang pertama. Pasti. Gitu kan. Karena entah ada persaingan dan lain, itu yang dikhawatirkan nanti malah menimbulkan konflik, bukannya menangkal radikalisme tapi takutnya malah berkonflik gitu kan. Cuman secara ideologi menurutku Omek itu bagus kok gitu. Omek manapun tuh bagus. Oke, udah promosi lagi, tahan lagi ya. Tapi kan nggak ada PIB-nya sekarang. Belum ada PIB-nya kan? Ya, oke. Jadi di beberapa ini yang aku baca di beberapa PT perguruan tinggi itu sudah ada. Contoh kayak misalnya di IPB. Ini aku baca tahun 2000. UGM udah ada nggak sih? UGM malah partai kan mainnya sekarang. Beda itu sama yang ini. Beda ya? Kalau partai kan ya untuk inilah kontestasi gitu. Gokil sih itu pakai partai segala. UB kayaknya perlu ya. Hah? Kalau pakai partai, konfliknya tambah banyak. Iya nggak sih bro? Bisa jadi. Oke, Vi. Tapi untuk di UB nih, di UB kan belum ada dan nggak tahu ada atau enggak. Berarti boleh nggak tuh masuk kampus? Oke, kalau di UB sendiri terkait dengan PIB, bukan Omeknya ya. Kalau Omeknya mah apa namanya? Ya Omeknya boleh masuk kampus kan soalnya nggak ada tadi yang organisasi itu. Kalau misalnya kita secara peraturan, berarti kan ketika Permen Ristek Dikti nomor 55 tahun 2018 itu rilis, berarti kan mencabut SK Dikti sebelumnya yang tentang NKKBKK itu tahun 2002. Berarti itu sudah nggak ada nih SK Dikti yang lama. Berarti kalau pernyataan seperti itu ya boleh-boleh aja gitu kan. Apalagi nanti bakal dinaungi sama UKM PIB. Nah ini jadi pertanyaan kan. Di UB ini sebenarnya udah sejauh mana nih implementasi dari UKM PIB ini sendiri atau implementasi dari Permen Dikti nomor 55 tahun 2018. Aku belum sempat nanya-nanya ya terkait dengan progres KIB ini di UB seperti apa. Karena kayaknya UB ini untuk saat ini masih fokus untuk persiapan PTNBH dulu. Karena kan sekarang UB tinggal ini aja lah, tinggal PTNBH gitu. Berkas semua udah dikirim, tinggal ditandatanganin sama kementerian, terus keluar PP-nya, habis itu udah PTNBH. Untuk saat ini UB itu mungkin masih mempersiapkan kepada UKM PIB. Dan dari aku sendiri pun selaku fungsionaris kebijakan kampus atau gerakan kebijakan internal itu lebih fokus kepada isu-isu yang untuk umat lah bahasanya. Contoh kayak isu UKT kemarin gitu kan, sama teman-teman GKI, sama teman-teman Kastrat, sama teman-teman DPM, sama teman-teman LPM, sama teman-teman ya seluruh mahasiswa Brawijaya yang tergabung dalam Amarah itu memperjuangkan UKT gitu. Jadi menurutku ya kalau ditanya boleh atau enggak ya boleh-boleh aja. Cuman
di UB sendiri belum ada gitu kan UKMPB ini sendiri. Tapi kalau misalkan kita baca dari peraturan, kan dituliskan sebenarnya harus kita bicara harus karena kan tertulisnya seperti itu kan, bekerja sama dengan UKM tadi. Permasalahannya adalah peraturan yang general itu kan sudah dispesifikkan kan. Dan kalau misalnya kita mahasiswa berantem nih misalkan ya debat soal ini susah karena belum ada peraturan dari rektor sebelumnya. Iya. Ya nggak sih? Nah iya. Berarti ya betul. Dalam artian ketika ada peraturan atau SK dari Dikti atau dari kementerian dan ingin diterapkan di perguruan tinggi, berarti itu harus ada SE, SK atau Pertor gitu kan, yang dimana itu menimbang dari Permendikti Dikti nomor 55 tahun 2018. Berarti kan selama belum ada belum ada aturan yang mengatur di UB terkait dengan UKMPB ini gitu kan, berarti emang UKMPB belum ada di UB. Oke. Gitu kan. Berarti kalau misalkan belum ada, yang menjadi UKM bisa dikatakan adalah yang sudah ada di UB kan. Iya. Termasuk misalkan kalau di FEB KM FEB. Iya. Berarti kalau misalkan nanti organisasi ekstra mau bekerja sama, berarti harus berkoordinasi dulu sama teman-teman KM ya nggak sih bro? Iya itu menurutku jelas sih, misalnya ketika emang ingin bekerja sama pasti kan harus ada koordinasi gitu kan. Semisal yang mengadakan diskusi bareng gitu kan tentang gerakan mahasiswa misalnya, yuk saling berkoordinasi antara OMEK dan lembaga intrakampus gitu kan. Menurutku gini sih, maksudnya bicara soal OMEK, soal intra sama ekstra itu dua-duanya kan punya kepentingan juga ya. Maksudnya ya pada akhirnya tujuannya adalah tujuan yang baik, nggak mungkin buruk. Tapi dengan caranya masing-masing, asal nggak ada ego kan fine gitu. Nah permasalahannya dalam berkoordinasi ataupun dalam kehidupan kampus kita sering tabu nggak sih? Hal-hal kayak gini mungkin teman-teman juga kaget tuh. Maksudnya kayak tadi Mas Raffi kayak mau promosi gitu kan. Tadi aku sampai bilang be the best cukup gitu kan. Ya karena ini bukan hal-hal yang biasa diomongin di kampus ya nggak sih bro? Untuk orang-orang tertentu lah. Dan tapi banyak masalahnya. Jadi omongan kayak gini diomongin di belakang dengan lingkungannya masing-masing. Jadinya nggak sehat kan? Kalau menurutku gini sih. Ini semua dampak ketika tahun 78 atau 74 gitu, yang pertama kali NKKBKK itu dikeluarin gitu kan, SK Diktinya gitu. Jadi ini dampak dari adanya aturan NKKBKK gitu kan, sampai ya itu baru ada Permendikti Dikti nomor 2018 nomor 55 tahun 2018 gitu kan, sehingga ya OMEK ini dinilai cenderung stigma negatif. Karena apa? Karena ada pelarangan OMEK masuk ke kampus gitu kan. Seharusnya kan ya tidak perlu dilarang gitu kan, itu seharusnya. Tapi kan karena ada aturan yang mengatur OMEK dilarang masuk kampus, mendirikan sekretariat kampus gitu kan, itu jadi stigma orang-orang, berarti OMEK ini buruk sampai nggak boleh masuk kampus. Padahal kesalahannya adalah sebenarnya kan yang tidak diperbolehkan adalah karena politik praktis zaman dulu kan. Tapi mungkin pengertian politik praktisnya ini kurang sih. Tapi kalau misalnya kita lihat kan masa lalunya itu kesalahannya bukan hanya di pengertian kenapa si OMEK itu dilarang, tapi juga mungkin ya karena si pengertian politik praktisnya ini. Politik praktis kan sebenarnya kalau dulu yang tahu mungkin kedengaran dari orang, itu karena ada konflik dari teman-teman OMEK, bersama OMEK dan lain sebagainya gitu, ada kaderisasi dan sebagainya. Itu kan masalahnya, atau masalahnya adalah partai yang luar, misalnya kayak partai yang udah ada di pemerintahan sekarang yang masuk ke kampus. Aku lebih sepakat yang kedua sih, yang dimana adanya afiliasi antara partai politik dengan OMEK misalnya. Dengan OMEK akhirnya mengintervensi atau masuk ke dalam lingkungan kampus gitu kan. Itu yang lebih aku sepakati. Makanya kenapa OMEK ini dilarang masuk kampus dan lain, karena dikhawatirkan adanya afiliasi. Walaupun ya aku pun merasakan karena sebagai salah satu kader OMEK tidak ada afiliasi partai politik sama sekali. Untuk partaimu? Untuk OMEKku. Untuk OMEKku gitu. OMEK lain pun aku sepakat, aku juga percaya lah bahwasanya yang tidak ada afiliasi. Nah cuma begini. Yakin tuh? Yakin. cuma begini, yang perlu kita garis bawahi adalah ketika politik praktis, politik kampus atau politik ketika pemilu atau pemira itu dikaitkan dengan OMEK. Maksud dalam artian menurutku nggak ada salahnya gitu, misalnya kader-kader OMEK mencalonkan diri
gitu kan, mencalonkan diri jadi ketua DPM, jadi anggota DPM, jadi ketua BEM, jadi ketua HMJ himpunan, jadi ketua ini, itu nggak ada salahnya. Karena apa? Karena ya mereka punya hak yang sama. Nggak ada aturan di yang melarang bahwasanya kader Omek itu dilarang mencalonkan diri, kan nggak ada secara spesifik seperti itu gitu kan. Jadi mereka punya hak yang sama gitu kan. Toh pun mereka masih sama-sama mahasiswa. Jadi ketika mengatakan bahwasanya kader Omek itu ketika mencalonkan diri dalam kontestasi politik kampus seperti Pemira atau Pemilwa, itu bukan politik praktis atau bukan namanya gitu. Karena ya mereka disamakan saja seperti mahasiswa lain kayak kamu yang bukan Omek tapi nyalon presbem gitu kan, itu sama aja gitu. Ya ini kan namanya latihan berdemokrasi gitu kan. Ini latihan berdemokrasi dalam demokrasi yang nanti ketika lulus gitu kan. Jadi menurutku ya begitulah. Nah, biasanya kalau udah ada tata tengah gini udah mau kesimpulan. Cepet banget. Ini harusnya mah 2 jam. Evaluasi. Tadi Bapak bilang nontonnya Zaka kelamaan kan. Evaluasi harus ada rekomendasi ya. Nah, pada akhirnya sebenarnya kalau pandanganku oke lah, secara peraturan boleh. Apalagi buat calon-calon pemimpin khususnya di FEB. Kita kalau misalkan bicara UB ya udahlah. Soalnya memang itu sudah wajar dan memang sering seperti itu. Tapi kalau misalkan di UB kan masih tabu ya. Tekanannya itu bukan cuma dari diri sendiri kan untuk mencalonkan diri jadi pemimpin di FEB, apalagi kalau misalkan kita ada ikut di ekstra gitu. Menurutku kalau misalkan pun jadi, misalkan kamu jadi nih, pasti ada dorongan moral kan. Ada omongan-omongan, ini gara-gara si ketumnya HMI dan lain sebagainya. Kalau aku kan bakal kuat sih walaupun terjadi. Kayak jadi gini, aku untuk masalah mental itu udah ditempa di Omeko di HMI gitu. Jadi aku nggak mempermasalahkan ketika memang nanti ada omongan gitu kan. Ini Raffi HMI nanti HMI jadi nepotisme. Itu menurutku asumsi liar aja. Tinggal kita patahkan gitu kan. Kita patahkan asumsi liar tersebut dengan bukti konkret kita, bahwasanya walaupun aku kader Omek, tapi aku bisa tapi aku bisa berprestasi, tapi aku bisa seperti ini gitu. Jadi ya aku biasa aja. Dulu aku waktu maba tuh malah udah terbiasa dari maba. Aku dulu waktu maba, pertama kali maba beli PDH HMI, aku pakai ke kampus. Itu lewat basement, pertama diliatin, yang kedua ada dimisuhi gitu, bahasa Jawa dimisuhi ya, bercanda tadi kan. Serius teriak, ngapain HMI masuk sini digituin. Aku maba, bayangin tuh bulan keberapa maba udah digituin, tapi udah dari maba itu. Jadi aku masalah mental ya udah biasa itu gitu. Mungkin masalah-masalah yang kayak gitu buat kita jadi saling sentimen kan. Nah iya. Nah ini maksudku ya, menurutku perlu lah disudahi sentimen-sentimen hal seperti ini. Menurutku gini, ketika memang menurut beberapa orang itu ada yang bermasalah dari Omek, apa sih masalah? Gitu kan, apa yang jadi masalah? Orangnya atau Omeknya? Nah iya, itu harus ada pembedanya antara individu dan sebuah organisasi. Jangan mengeneralisir bahwasanya individu dan organisasi sama gitu, tidak gitu kan. Padahal dalam perilaku bentuk perilakunya individu tidak bisa dikaitkan dengan Omek, walaupun Omek itu pasti mengajarkan hal-hal nilai-nilai pelajaran kepada individu dalam hal yang baik-baik, setiap apapun Omeknya. Oke. Iya sih. Apa ya? Gini sih, maksudnya harapan dari podcast yang seperti ini, maksudnya ada ruang diskusi publik kan. Dan sebenarnya kalau misalkan mau diskusi di FEB biar nggak tabu ya monggo aja. Cuman kalau misalkan langsung ke diskusi yang dibikin sama lembaga kayaknya susah sih. Iya. Langsung lompat itu kan susah ya. Susah. Tapi maksudku gini loh, menurutku sekarang FEB lebih terbuka sih sama hal kayak gini. Dan mungkin nanti tindak lanjut ke depan adalah mungkin kita bakal lebih terbuka lagi. Nah, ya apapun itu ya, kalau misalnya memang tujuannya baik ya fine lah. Karena jujur dulu juga pernah ada masalah kan sama Omekmu ya, saudara-saudaramu yang soal hashtag. Tapi yang aku lihat adalah selain mati ya? Enggak. Ya tadi pertama nih. Yang aku lihat adalah kalau aku lihat individunya, selain dia punya kepentingan untuk mendukung saudara-saudaranya, juga punya perhatian buat aku pribadi dan juga teman-teman panitia. Yang aku lihat kalau misalkan aku lihat individunya, bingung mau milih yang mana gitu. Karena bingung memposisikan diri gitu.
pada akhirnya kesalahan siapa? Kesalahan bersama sih menurutku, karena nggak ada koordinasi sebelumnya kan. Jadi enakin aja sih Iya sebenarnya. benar. Jadi kalau di HMI itu untuk mengatasi hal tersebut kita itu udah diajarin untuk ini di Omekku ya. Udah diajarin di HMI aku untuk tunduk pada sesuatu hal pada kebenaran, pada hal yang hal yang hanif gitu kan. Bertindak secara objektif karena kita menjunjung tinggi independensi etis dan independensi organisatoris. Bab 6 pasal 3 ADART HMI gitu kan. Jadinya ya aku sebagai di intrakampus dan juga sebagai di ekstra kampus itu, dan untuk mungkin juga ada beberapa kader HMI di intrakampus maupun di ekstra kampus itu, mereka tuh pasti sudah bisa memposisikan kapan harus di intrakampus dan kapan di ekstra kampus. Karena apa? Karena ya secara profesional lah mengerjakan apa yang di intra, mengerjakan apa yang di ekstra gitu kan, dan hanya tunduk pada kebenaran secara objektif gitu kan. Tapi gimana pun manusia ada nggak sempurnanya kan. Ya mungkin pada kasus tertentu ada beberapa orang yang mungkin gitu tidak bisa bertindak secara objektif. Itu mungkin ya di kasus beberapa orang. Pasti bukan mungkin. Ya siapapun itu kan, bukan hanya HMI loh. Ya udah. Apa ya? Aku pengen banget nih ngomong lebih lama, cuman kayaknya kita cukupi dulu lah. Untuk pembahasannya. Harapan ini deh. Sekarang udah mau deket pemilu lagi. Kalau kemarin harapannya buat Jaka kan yang mau maju nih, harapan dari kamu gini deh, pandangan ya, buat teman-teman apalagi yang masih tabu dengan obrolan kayak gini, harapannya seperti apa. Terus yang berikutnya untuk ke depan, menurutku FEB emang harus mulai dinamis sih. Harapanmu kayak gimana? Kalau harapanku begini, yang pertama, sudahilah sentimen kepada omek-omek gitu. Mulailah pun ketika emang ada yang salah dengan omek, apa itu? Tinggal dibuka aja apa yang salah gitu. Karena biasanya sekarang seperti ini, ketika ada yang salah dari omek terus dibantah, maksudnya kader omek membuat pernyataan gitu kan, dan itu tidak tanggapan lagi, misalnya tidak ada ruang-ruang diskursus gitu kan mengenai sentimen-sentimen ini. Jadinya menurutku sudahilah sentimen-sentimen mengenai omek, itu yang pertama. Karena omek itu tidak dilarang secara aturan, tuh tidak ada yang melarang omek secara konstitusi, undang-undang dasar di UUD 45 pasal 28 ayat cukup bisa kepanjangan. Oke, lanjut nggak apa. Oke, di konstitusi secara undang-undang dasar, terus di undang-undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia itu diatur mengenai hak berserikat, berpendapat, berkumpul, berorganisasi. Maksudku secara aturan pun kita kuat gitu kan, itu yang pertama, nggak ada yang melarang gitu. Secara yang kedua, toh pun kader-kader omek itu memberikan kontribusi, punya prestasi gitu kan, dan sama aja seperti mahasiswa pada umumnya, sama aja pada mahasiswa yang gabung BEM, mahasiswa yang gabung Forda misalnya, mahasiswa yang gabung komunitas misalnya, sama aja, nggak ada yang membedakan hal ini. Mereka itu kan yang tergabung organisasi ini nggak ada. Jangan hari kita mengkotak-kotakan bahwasanya yang ini omek sehingga harus kita jauhi, yang ini omek, yang ini nggak bisa nyalon, nanti nepotisme segala macam. Sudahilah asumsi seperti itu. Kalaupun ada asumsi seperti itu, buktikan secara konkret. Misal HMI ini kalau misalnya nanti megang itu nanti nepotis, buktikan secara konkret gitu kan. Nah, ini yang tidak ada pembuktiannya selama ini gitu kan. Nah, makanya cobalah sudahi sentimen-sentimen yang seperti itu gitu. Oke, thank you banget, Vi. Nah, ini problem lagi sebenarnya. Kalau misalkan aku lihat secara birokrasi kan banyak kan buat di UB ataupun di FEB kan banyak saudara-saudara Anda gitu. Tapi Anda tetap berkomunikasi sama mereka, bahkan aksi juga turun kan? Berarti nggak ada masalah kan untuk berbeda pendapat. Nah, sekarang permasalahannya adalah tadi kan kurangnya koordinasi, kalau di sentimen nggak ada yang nyampein. Masalahnya kan nggak ada lembaga ataupun nggak ada lingkungan yang mewakili menyampaikan itu. Nggak ada misalkan AO FEB, nggak ada independen FEB, nggak ada kan? Menurutmu perlu? AO FEB, independen FEB seperti itu. Atau nggak, kalau misalnya nggak perlu, siapa yang mewakili? Ya menurutku ya mau dibikin pun nggak masalah. Itu pertama, mau dibikin pun nggak masalah. Misalnya AO FEB itu pun independen FEB, kayak di EVA itu ada namanya independen EVA. Berarti perlu? Ya bukan perlu, itu nggak masalah kalau mau dibentuk. Karena kan kalau kata Hegel kan tentang dialektika ada tesis, sintesis,
sama sintesa gitu. Antitesis sama sintesa gitu kan. Ya jadi menurutku ya nggak apa-apa dibuat ada kayak gitu nggak masalah selama misalnya ya memang ada argumen-argumen yang valid dan kuat gitu, dan akhirnya terciptalah ruang-ruang diskursus. Toh pun ketika emang nggak ada, ya nggak masalah juga. Mahasiswa non omek pun ya bisa menyatakan buat mengkritik omek gitu kan, ataupun berpendapat bersuara tentang omek. Menurutku nggak perlu adanya, bukan nggak perlu, maksudnya nggak perlu sampai dibuat secara terorganisir gitu. Untuk mengkritik omek, untuk menyatakan pendapat mengenai omek itu nggak perlu menurutku gitu. Tapi pun ketika emang dibuat nggak masalah, dibuat pun juga nggak apa-apa gitu. Nggak ada pengaruhnya buat omek, nggak ada ruginya juga buat omek gitu. Jadi sekarang permasalahan bukan siapa, tapi di mana nih, ya nggak sih? Di mana gimana tuh Seth? Ya tadi kan mahasiswa lain juga bisa mewakili, tapi di mana forumnya? Iya. Berarti harapannya ke depan supaya ada forum-forum seperti itu. Betul. Sepakat. Mungkin forum yang sekarang bisa menjadi pionir lah ya untuk forum-forum selanjutnya. Harapanku kan Alam duluan dari BEM FEB kan. Mungkin BEM FEB atau DPM FEB bisa nih mengadakan diskusi mengenai omek gitu kan. Kayak kemarin BEM FISIP, sebelumnya itu pernah DPM EVA, sebelumnya aja lupa aku pernah juga. Bisa juga nih FEB nih. Belum siap FEB. Oh, belum siap. Belum. Oke, siap. Kenapa tuh? Online soalnya. Oh, online. Susah nanti. Kalau mau meso-meso kalau ada apa susah. Bisa di kolom chat. Hah? Bisa di kolom chat. Kemarin di FISIP nggak bisa di kolom chat. Dikontrol banget soalnya. Ada SOP-nya. Oh, ada SOP-nya. Oh, jadi kurang diskursus. Oh, diskursus. Ya udahlah ya. Thank you banget nih buat Raffi. Ada closing statement sedikit atau nggak usah? Kayaknya cukup lah. Cukup ya. Thank you banget. Harapannya bisa jadi pencerahan buat kita semua, dan semoga entah itu FEB, entah itu UB, dan entah itu Omek ataupun Intra tetap bersama-sama. Karena kita mahasiswa. Betul. Sebenarnya lawan mahasiswa bukan mahasiswa lagi. Iya. Tapi sebenarnya ada nih lawan yang deket. Lu tahu apa, gue tahu apa. Siap. Tapi nggak usah sebutin, lu cari sendiri. Siap. Oke, thank you. Kembali ke di Suara Alam hanya di Interdependen. Bye.